Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Kak. Iya, terdengar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari Allah. Aku berlindung dari godaan-godaan setan terkutuk dari kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Kafi yang sudah membacakan tilawah untuk sore hari ini. Oke, bisa di next, panitia. Oke, sebelum memulai acara, mungkin ada baiknya kita kenalan dulu kali ya teman-teman sama pematerinya. Mungkin aku sahabat dulu. Sambil menunggu Kasara ya teman-teman, aku bacakan dulu Kasara. Oke, Kasara ini, halo, cek. Tidak bermasalah sih. Iya, sudah, Pak. Sudah jelas ya? Halo? Ya, jelas. Oke, maaf ya. Oke. Mungkin aku sapa dulu kali ya Kak Sarah. Udah standby bersama kami Kak Sarah? Assalamualaikum. Udah, alhamdulillah. Oke, aku memperkenalkan ya ke teman yang lain. Oke, Kak Sarah ini seorang istri dan ibu anak, founder dari Primaria Talk dan lenterakecil.id. Buku yang sudah pernah diterbitkan oleh Kak Sarah itu yang pertama ada Primaria Talk karena menikah persiapkan. Yang kedua ada antologi studi Halo, mohon maaf, Kak Fik, suara putus-putus, tidak ada suara. Halo, cek.
Apa sudah ada suaranya sekarang, teman-teman? Ya sudah Kak. Sudah. Oke, kendala teknis, mohon maaf teman-teman. Oke, tadi kita perkenalan ulang deh ya sama Kak Sarah. Ini teman-teman bisa baca biodatanya Kak Sarah, ada di layar ya teman-teman. Nah, secara singkatnya, Kak Sarah ini founder dari Premier Talk dan Lentera Kecil, dan kesibukannya menjadi seorang istri dan ibu yang insya Allah selalu bahagia, homeschooler seorang anak 4 tahun, konten kreator dan founder Premier Talk, dan penulis buku anak dan pernikahan awal. Oke. Mungkin bisa langsung, aku langsung persilahkan aja ke Kak Sarah untuk menyampaikan materi untuk sore hari ini. Kepada Kak Sarah, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar, teman-teman? Sudah jelas atau kurang kencang? Sudah jelas, Waalaikumsalam. Terjelas, Kak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali rasanya sore ini berjumpa bersama teman-teman dari Salam UI. Kebetulan saya dari ADK Syahid dulu waktu kuliah, jadi hal-halnya seperti balik lagi ke kampus bersama ikhwan dan akhwat sekalian. Semoga teman-teman di sini senantiasa dalam keadaan sehat, karena dalam keadaan ini sehat itu Masya Allah ya, nikmat yang mahal sekali. Di samping nikmat iman dan Islam, alhamdulillah masih diberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi. Semoga teman-teman selalu sehat, selalu semangat, selalu semangat juga untuk menyebarkan kebaikan, Masya Allah. Alhamdulillah, saya diminta mengisi bagian pertama, materi pertama dari keilmuan Islam. Mungkin nanti Insya Allah akan, kita di sini sifatnya sharing ya. Insya Allah nanti akan diperdalam mungkin sama pemateri yang lainnya. Saya udah lihat materi-materi yang lainnya itu luar biasa, Masya Allah. Di sini saya pengen bahas-bahasnya tentang menikah, kenapa sih harus menikah, tujuan menikah, dan ta'aruf. Jadi singkat cerita aja teman-teman ya. Di sini karena kita sharing, saya ngerasa umur kita juga nggak beda jauh. Umur kita nggak beda jauh, Insya Allah. Dulu saya menikah ketika masih kuliah di psikologi UIN Jakarta gitu, dan suami juga masih kuliah. Alhamdulillah sekarang sudah masuk ke tahun kelima. Yang katanya orang itu 5 tahun pertama pernikahan adalah tahun-tahun yang sangat berat tapi juga sangat penting gitu. Alhamdulillah banyak belajar ternyata dari medan pernikahan ini gitu. Bagaimana kita menjadikan pernikahan, sebelum menikah kita berusaha baik, setelah menikah kita berusaha baik bersama pasangan sehingga keluarga kita menjadi jembatan kebaikan dan dakwah bagi sekitar kita. Tuh. Singkat cerita, saya dulu juga menikah dengan proses ta'aruf ya, dengan suami. Dulu suami saya bukan teman sekelas, bukan teman seorganisasi, bukan teman LDK, bukan teman sekampus, bahkan bukan teman satu kota. Pokoknya benar-benar tidak kenal sama sekali gitu ya, nggak ada irisan sama sekali gitu. Jadi benar-benar belum mengenal gitu. Tapi alhamdulillah setelah dijalani, setelah mempersiapkan pernikahan sebaik yang kita bisa, berproses ta'aruf gitu ya. Kita mengenal pasangan gimana caranya dalam waktu singkat, tapi kita juga menyamakan visi misi. Alhamdulillah setelah menikah ternyata banyak suka dukanya, banyak tantangannya juga gitu. Jadi yang mau pertama saya bahas sebenarnya di sini teman-teman, kalau dengar kata pernikahan, apa sih yang terlintas terlintas di pikiran teman-teman gitu ya? Apalagi di tengah sosial media sekarang ini gitu. Kalau kata menikah, ya mungkin masing-masing dari kita punya masing-masing berbeda ya gitu ya. Oh, menikah itu berat teh gitu.
menikah itu berat, apalagi 5 tahun pertama rawan perpisahan gitu misalnya. Atau dia bilang menikah itu enak, ada yang jagain gitu kalau perempuan, terus ada yang ada teman ngobrol dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya teman-teman yang harus kita pahami kenapa menikah itu perlu persiapan. Ternyata pas saya tahu setelah 5 tahun menikah, setelah menikah ini kita nggak tahu kita diuji lewat ujian yang mana gitu, atau kita nggak tahu diuji yang mana dulu nih, apa dari sisi finansial, apa dari sisi pasangan gitu ya, pasangan menjadi ujian bagi kita, apakah dari sisi mertua, apakah dari anak, apa dari kesehatan, dan sebagainya, kita nggak tahu. Makanya sebelum menikah kita perlu persiapan terlebih dahulu, karena mental kita benar-benar dituntut untuk bisa menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada. Gitu. Mungkin nanti seiring perjalanan saya sedikit-sedikit cerita, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, boleh di next. Nah, ini ada menikah dan ekspektasinya. Kalau dulu tuh apalagi waktu awal saya nikah ya, kan saya masih kuliah gitu ya, masa anak kuliahan mungkin kayak teman-teman. Jadi ketika saya bukan bawa suami, maksudnya diantar sama suami ke kampus gitu ya, orang-orang tuh ngeliatin gitu, entah mereka heran atau ngeliat iri atau lihat pengen gitu ya. Ketika saya diantarin sama suami gitu, oh udah menikah pasti otomatis bahagia gitu ya. Oh menikah ada pasangan yang menyenangkan. Oh menikah itu tersedia segala fasilitas dan finansial stabil, hilang segala masalah hidup. Oh kalau menikah itu bebas nih dari intervensi orang tua gitu ya, udah nggak serumah lagi sama orang tua, nggak ada yang cerewet lagi deh ngatur-ngatur gitu misalnya. Atau udah punya anak, kayaknya lucu deh jadi pengen nikah gitu. Pernah dengar kayak gitu, atau pernah ngucapin kayak gitu, atau enggak paling enggak kepikiran kayak gitu? Ya, itu oke teman-teman. Nanti kita akan cerita tentang realita pernikahan itu seperti apa. Oke, boleh dilanjut. Oh, pernah. Ya, nggak apa-apa. Kita lihat ya, ekspektasi pernikahan. Oh, ternyata pernikahan itu adalah ibadah, jadi perlu memerlukan ilmu dan kesiapan gitu. Kita aja sholat yang 5 kali sehari ya kan, 5 kali sehari aja kita perlu ilmu tentang sholat gitu ya, niatnya, tata caranya gitu kan, apa yang bikin sholat itu sah dan batal, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan ketika sholat gitu ya, dan semacamnya gitu. Apalagi pernikahan yang kita akan jalani, kita harapnya seumur hidup, tentu memerlukan ilmu dan kesiapan. Nanti kita akan bincang-bincang ya tentang 7 macam persiapan pernikahan. Ternyata memerlukan ilmu dan kesiapan. Menikah adalah ibadah gitu. Yang namanya ibadah pasti banyak ujian sebelum dan ketika menjalaninya. Misalnya contohnya apa ujian sebelum menjalaninya? Ujian minta izinnya sama orang tua, ujian mengkomunikasikan keinginan menikah sama orang tua gitu ya. Itu juga bentuk-bentuk ujian kan yang harus kita lewati gitu ya. Ujian misalnya laki-laki, gimana nanti ketemu sama ayahnya si perempuan gitu, itu kan ujian ya, kita harus lolos dari tahap-tahap itu. Terus ujian bagaimana mengkomunikasikan apa misalnya kita mau menikah di proses ta'aruf nih, kalau orang tuanya belum paham ta'aruf itu apa, itu kan adalah ujian sebelum menikah dan kita harus melewatinya. Dan ketika sudah menikah itu akan lebih banyak ujiannya gitu ya, akan lebih kompleks tantangannya. Nah itu ujian-ujian sebelum menikah adalah latihan kita untuk bisa menjadi pribadi yang tangguh dan mau menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang ada ketika sudah menikah. Gitu. Menikah tidak otomatis bahagia teman-teman. Jadi kalau misalnya yang lihat di sosial media, banget ini teh pasangan gitu ya. Kayaknya enak ya pasangan menikah dengan proses ta'aruf gitu ya, banget gitu. Apa sih bahasa anak zaman sekarangnya? Ternyata udah jadi ibu-ibu suka harus ini update ya sama perkembangan, misalnya apa ya? Oh, ditikung sepertiga malam, nah ditikung sepertiga malam gitu dan sebagainya. Oh, banyak deh narasi-narasi yang apa ya? Entah itu saya bilangnya kegalauan atau
keinginan gitu, keinginan menikah. Tapi kan yang namanya menikah itu kita nggak bisa sebatas ingin menikah gitu ya. Menikah juga harus dipersiapkan gitu. Karena bahagia adalah pilihan dan tanggung jawab diri kita sendiri gitu. Jadi teman-teman nggak bisa ketika menikah, aku pasti dibahagiain ya sama suami gitu. Aku pasti disayang banget nih sama mertua gitu ya. Menikah, yes, punya anak gitu ya. Pasti punya anak tuh enak banget. Anak itu bisa bikin kita bahagia gitu. Hati-hati teman-teman. Mungkin teman-teman sudah lebih tahu tentang ilmu tauhid daripada saya gitu ya. Sejauh yang saya tahu, ketika kita sering kita menggantungkan harapan kita, menggantungkan diri kita gitu ya pada manusia, termasuk juga suami gitu ya. Hati-hati gitu ya, kita akan bersiap kecewa. Tapi kalau kita menggantungkan hidup kita, kebahagiaan kita, lapangnya hidup kita kepada Allah gitu ya, insya Allah gitu. Mau suami, yang namanya suami ini ya, saya mau cerita sama teman, yang namanya suami sesoleh apapun pasti ada masa-masa kita ngeliatnya dia tuh nyebelin banget ya gitu ya, kayak nggak cocok deh nih, suka naruh anak sembarangan banget gitu ya. Terus suami ngeliat dulu istri skincarean lama banget gitu ya, dan percikan-percikan kecil atau masalah-masalah kecil dalam pernikahan. Tapi kalau misalnya kita menggantungkan kebahagiaan kita sama Allah, ya udah gitu ya. Misalnya kalau suami ada nyebelin, istri ada nyebelin, ya udah kita akan tetap berbaik kepada pasangan, karena kebaikan itu tetap Allah yang akan nilai, bukan pasangan gitu ya. Kita udah baik nih sama pasangan, kamu harusnya baik dong sama aku. Nah, hati-hati. Jangan-jangan niat kita menikah belum karena Allah gitu ya. Cuma mau dibahagiain doang sama pasangan gitu ya. Kita lebih menuntut hak kita daripada kewajiban kita. Menikah tidak menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah nih. Teman-teman yang di kampus harus tahu ya. Siapa ini yang mau nikah aja, capek, tugas dari dosen. Ada yang kayak gitu nggak? Mau menikah aja capek nih kayaknya nih. Tugas nggak berhenti-berhenti gitu ya. Padahal setelah nikah masalah kita justru tambah banyak gitu. Ini realita teman-teman. Teman-teman harus tahu gitu ya. Permasalahan kita akan makin banyak gitu ya. Masalah cuci piring, masalah cucian baju, masalah jemuran itu belum diangkat padahal hujan. Itu kan jadi masalah kan gitu. Masalah suami lama banget sih pulangnya gitu kan, padahal kita udah nungguin lama, udah masak gitu ya. Terus masalah apa lagi? Banyak, mulai dari masalah kecil sampai masalah besar gitu ya. Misalnya ini pandemi ya, contohnya aja, misalnya suami kehilangan pekerjaannya gitu ya, qadarullah kehilangan pekerjaannya, terus akhirnya kita jadi berkurang pendapatannya gitu misalnya, itu kan bagian dari masalah. Kalau saya sama pernikahan 5 tahun ini pernah ada di masa jauh sebelum pandemi ini ya, di mana suami itu kena suatu penyakit yang pengobatannya berbulan-bulan. Mungkin teman-teman tahu penyakit apa. Perlu pengobatan, minum obat berbulan-bulan. Dan setelah suami sembuh 6 bulan itu, ternyata menularkan ke anak saya yang masih 1 tahun. Jadi saya harus bolak-balik ke rumah sakit setiap sebulan sekali. Itu baru ke rumah sakitnya ya. Belum setiap hari saya harus memberikan obat kepada anak yang 1 tahun sambil jerit-jerit gitu, sambil dipegang. Di situ dalam kondisi saya masih kuliah gitu. Dan kondisi kesehatan suami itu yang menyebabkan waktu itu memang akhirnya pendapatan berkurang dan sebagainya. Itu kan itu sih masalah yang paling terkenang ya dalam kehidupan pernikahan saya gitu ya. Dari sisi kesehatan, dari segi finansial, dari segi anak sakit gitu ya, berimbas pada hubungan suami istri gitu ya, rasa marah, rasa takut, rasa kecewa, sedih gitu ya, merasa nggak pokoknya macam-macam deh, itu kan jadi masalah gitu ya. Makanya itu yang nggak bisa kita lihat dari kacamata kita gitu ya, apalagi dari sosial media ketika kita melihat pasangan yang menikah itu selalu bahagia, padahal nggak selalu bahagia. Di balik itu pasti mereka juga punya tantangan, punya suka duka pernikahannya sendiri-sendiri gitu. Jadi menikah itu sama sekali nggak menyelesaikan masalah. Memang masalah ketika menikah kita hadapinnya berdua nih sama suami gitu ya. Tapi kan tetap masalahnya double gitu ya. Dan mungkin ada beberapa suami yang
ada beberapa suami atau beberapa istri yang sulit kompak gitu ya. Jadi masih PR untuk mengkompakkan dirinya dengan pasangan gitu. Gimana bisa nyelesain masalah tak kalau suami istri aja belum kompak. Nah, itu kan juga jadi masalah. Ternyata banyak masalah-masalah dan tantangan-tantangan ketika kita sudah menikah. Terus ada yang capek di rumah. Oh, capek banget nih, mak gue bawel banget gitu ya. Pagi-pagi udah nyuruh bangun gitu ya. Dan sebagainya gitu. Ada nggak? Capek banget nih, mak gue bawel. Terus, aduh, mau pokoknya capek gitu ya di rumah ya. Pengen kabur aja gitu, pengen nikah biar nggak di rumah lagi gitu ya, dibawa sama suami itu. Padahal dengan yang kita menikah, kita nggak menghapus peran kita sebagai anak gitu ya. Justru peran kita semakin bertambah gitu. Kita jadi berperan sebagai menantu ya kan. Kita orang tuanya jadi double gitu ya, jadi bertambah gitu. Nah, itu peran-peran kita setelah menikah bukannya berkurang tapi malah bertambah. Gitu. Boleh di next? Nah, tapi teman-teman jangan khawatir, yang namanya menikah itu sudah sepaket gitu ya. Ada tantangan, ada kemudahan yang Allah kasih, ada duka, ada suka gitu ya. Ada konflik, ada bermaafan gitu. Ada naik, ada turun gitu ya. Ada tangis, ada tawa, itu semua sepaket. Tapi bagaimana kita meniatkan pernikahan itu untuk ibadah. Tentu yang nama ibadah kita perlu mempersiapkan. Kita perlu mempersiapkan dalam memilih calon juga harus dengan cara-cara yang baik yang Allah ridhoi, sehingga Allah juga ridho terhadap pernikahan kita gitu. Mungkin ini kita hanya singkat aja ya, karena proses ta'aruf akan panjang sekali pembahasannya. Di buku saya menuliskan macam-macam persiapan dibagi menjadi 7. Ada persiapan spiritual, persiapan mental, persiapan bertambahnya peran, persiapan ilmu, persiapan fisik, finansial, dan sosial. Yang pertama, persiapan spiritual. Insya Allah teman-teman di sini sepakat ya bahwa pernikahan itu tidak lepas dari yang namanya agama, tidak lepas dari yang namanya ibadah, tidak akan lepas dari yang namanya sunnah Rasulullah. Jadi spiritual itu harus tetap yang menjadi pertama. Gimana kita mentauhidkan Allah, gitu ya. Bagaimana spiritual kita, hak dan tanggung jawab, hak dan kewajiban suami istri kita perlu tahu dan sebagainya. Persiapan spiritual itu harus selalu beriringan gitu. Oke. Yang kedua persiapan mental. Kalau tadi mungkin ada banyak ya tadi yang beberapa saya ceritakan tentang tantangan dan masalah pernikahan. Nah, itu ada persiapan mental. Persiapan mental tuh nggak usah jauh-jauh teman-teman, nggak usah pusingin. Intinya adalah bagaimana teman-teman bertanggung jawab atas diri teman-teman sendiri saat ini ketika masih sendiri. Itu minimal itu aja. Misalnya bangun pagi udah harus bangunin sendiri dong gitu ya. Jangan mengandalkan orang tua lagi misalnya. Kalau teman-teman yang di kosan mungkin udah sedikit terbantu lah ya dengan dengan kehidupan merantau dan jauh dari orang tua gitu. Misalnya yang tadinya full pakai uang orang tua gitu ya, paling enggak sebagian teman-teman udah mulai punya penghasilan sendiri nih walaupun sedikit gitu ya. Misalnya jualan gitu ya, atau yang mahasiswa biasanya apa, ngajar gitu ya, itu sebenarnya mengukuhkan mental kita. Terus teman-teman yang di sini misalnya yang di Salam UI berorganisasi, itu bagian dari mental gitu. Kesiapan mental kita, bagaimana teman-teman bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, ya kan? Nanti teman-teman yang laki-laki akan diberikan tanggung jawab sebagai seorang koam, sebagai pemimpin, sebagai seorang suami, seorang ayah. Maka ketika misalnya di organisasi kampus, jangan suka kabur-kaburan gitu ya. Dengerin jundiahnya gitu, dengerin anggotanya, pendapat itu kan bagian dari persiapan mental kita sebagai pemimpin. Begitupun juga yang perempuan. Jangan suka kabur-kaburan gitu ya ketika ada tanggung jawab dan sebagainya, itu bagian dari persiapan mental. Selanjutnya adalah persiapan bertambahnya peran. Ini nggak akan bisa lepas juga dari persiapan mental. Bagaimana ketika seorang udah menikah gitu ya, seorang suami yang tadinya individu,
sekarang menjadi seorang suami. Ketika Allah amanahkan anak menjadi seorang ayah gitu ya. Oh ya, sebelum menjadi ayah pasti jadi menantu gitu ya. Jadi menantu. Walaupun ridha Allah itu tergantung pada ridha suami, tapi tetap kita seorang suami harus punya rasa hormat kepada orang tuanya perempuan gitu. Harus punya rasa hormat terhadap orang tua istri, karena itu bagian dari orang tua kita sendiri gitu, menghormati orang tua gitu. Jadi harus paham bahwa menjadi seorang suami ya tetap kita menjadi seorang anak dari mertua kita gitu. Sama ketika kita sudah jadi istri, nanti jadi ibu, jadi ipar, jadi mertua gitu. Nggak mungkin dong, apalagi di Indonesia ya, nggak mungkin kita nikah ya udah nikah aja gitu sama anaknya. Nggak mau jadi ipar, nggak mau jadi mertua, nggak mau jadi menantu gitu, nggak mau jadi bagian dari masyarakat, kan nggak mungkin gitu ya. Semua peran itu akan menjadi satu paket ketika kita sudah menikah. Atau ketika kita sudah menikah kita tidak mau menjadi ibu. Nah, itu kan peran-peran yang itu adalah yang melawan fitrah gitu, bahwa ketika kita menikah fitrah kita adalah bereproduksi gitu ya. Bereproduksi bukan hanya untuk bisa beranak gitu atau beranak pinak atau bahasa-bahasa seperti itu, tapi kita melanjutkan generasi gitu ya, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, itu adalah bagian dari bertambahnya peran. Persiapan ilmu gitu, ini akan banyak sekali kalau misalnya kita satu-satu list gitu ya, banyak ilmu-ilmu yang terkait pernikahan, misalnya ilmu parenting pasti, ilmu komunikasi dengan pasangan, ilmu gizi ketika nanti mau menyiapkan makanan untuk keluarga, untuk anak gitu ya, ilmu finansial, bagaimana kita mengelola keuangan gitu ya, ilmu berkomunikasi dengan mertua, ilmu mempelajari budaya pasangan gitu ya, kita juga harus masuk ya ke keluarga pasangan. Nah, itu perlu banyak ilmu-ilmu terkait pernikahan. Jadi teman-teman mumpung ya, ketika lagi masa pandemi ini kan banyak banget ya kelas-kelas yang menyelenggarakan kelas-kelas gitu ya, wadah-wadah belajar gitu. Jadi teman-teman maksimalkan itu gitu. Persiapan finansial itu pasti baik perempuan maupun laki-laki perlu mempersiapkan finansial. Yang terakhir adalah persiapan sosial. Kaitannya nanti kalau misalnya kita bertetangga gitu, jangan sampai nih kita ngaku-ngaku aktivis dakwah tapi nggak kenal sama tetangga gitu ya, tetangganya kesulitan kita nggak tahu gitu, atau kita mau ngurus akte kelahiran anak pakai joki gitu ya, nggak mau ke Pak RT karena nggak tahu PRT atau Pak RW-nya gitu ya, nggak bisa kayak gitu teman-teman gitu. Kita aktivis dakwah harus bisa di kampus kita aktif, tapi di masyarakat kita juga harus bermanfaat, karena itu sejatinya kemanfaatan kita sebagai seorang muslim ya gitu. Jadi nggak cuma di kandang gitu, jadi di masyarakat juga kita juga baik di masyarakat dan sebagainya. Oke, boleh lanjut. Oke, kita langsung masuk ke ta'aruf ya. Tadi saya udah cerita sedikit tentang pertemuan saya dengan suami waktu itu. Kebetulan waktu itu 2016 Agustus itu saya nanti ada tahapannya deh, tukeran CV dan nazor gitu ya, ketemu sama suami pas pertama kali. Lalu bulan Septembernya saya khitbah dan bulan Novembernya saya akad. Jadi jarak antara ta'aruf nih pertama kali ketemu sampai ke akad itu adalah 3 bulan kurang. Di mana saya belum kenal nih sama suami, maksudnya suami itu bukan teman apapun gitu ya di kehidupan saya sebelumnya gitu. Benar-benar baru kenal ketika ta'aruf. Oke, kita kenalan dulu dari mulai bahasanya gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah lebih paham tentang bahasa Arab, makna ta'aruf, saling mengenal. Tapi makna yang digunakan saat ini, maksudnya familiarnya gitu ya, ta'aruf itu diartikan sebagai proses mencari dan mengenali calon pasangan yang ditujukan untuk menikah sesuai dengan syariat Islam. Terdapat tahapan, komponen maupun adab yang perlu diperhatikan. Catatannya gini ya teman-teman ya. Menikah itu kan ibadah gitu ya.
prosesnya itu kita menentukan gitu ya. Jadi ta'aruf itu hanya salah satu proses dalam menjemput jodoh atau salah satu proses kita untuk menikah gitu. Bukan satu-satunya proses, bukan satu-satunya jalan loh ya. Gitu. Kita boleh menempuh jalan lain selama sesuai dengan syariat Islam. Jadi bisa aja ta'aruf yang nggak sesuai syariat Islam gitu ya. Misalnya dalam ta'aruf nanti ada nanti deh dijelaskan ke slide selanjutnya. Jadi yang penting adalah bukan ta'arufnya sebenarnya, tapi bagaimana kita menjaga prosesnya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan apa yang Allah mau gitu ya. Kita menjauhi larangan atau rambu-rambu syariat yang sudah ditetapkan. Oke, boleh dilanjut. Nah, tahapan ta'aruf tadi ada bertukar CV, nazar, khitbah, dan akad gitu ya. Kenapa sih tahapan ta'aruf tuh ya cuma gini doang sebenarnya gitu. Kenapa sebelum menikah itu kita nggak boleh terlalu intens komunikasi dengan calon pasangan, karena bagaimanapun syariat-syariat yang sudah ditetapkan Allah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya gitu ya, menjaga diri kita, misalnya sebagai seorang laki-laki harus dijaga dirinya gitu ya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang perempuan juga kayak gitu. Oke, kita akan bahas satu-satu ya dari bertukar CV. Boleh di next? Bertukar CV atau biodata ta'aruf. Nah, ini juga bertukar CV dengan calon pasangan melalui perantara. Perantaranya bisa siapa aja, bisa guru ngaji, bisa teman, atau keluarga. Catatannya adalah yang penting perantaranya itu soleh, amanah gitu ya, dapat dipercaya, dan kalau bisa dia sudah mengerti proses ta'aruf, atau enggak paling enggak dia paham gitu bahwa menikah itu, proses sebelum menikah itu nggak boleh pacaran, atau memang harus dijaga nih interaksi antara perempuan dan laki-laki gitu. Setelah bertukar CV, kalau dirasa cocok, boleh lanjut ke nazar. Nazar itu bertemu langsung ya. Jika tidak, ya udah berarti ta'arufnya selesai atau apa ya, nggak berlanjut. Nah, bedanya ta'aruf sama pacaran, kalau misalnya pacaran udahan, jadinya apa namanya? Mantan gitu ya, atau Mr. X gitu. Mantan gitu, tapi kalau ta'aruf nggak ada gitu, karena nggak ada interaksi gitu ya, karena nggak ada hubungan spesial, ya udah gitu. Jadi apa yang harus dilakukan ketika bertukar CV? Pertama, luruskan niat. Apapun yang kita lakukan, luruskan niat dulu. Menuliskan informasi yang umum secara deskriptif ya, jangan terlalu lebay gitu ya. Terus minta pendapat orang tua. Nah, ini penting teman-teman. Kalau misalnya sudah mau ta'aruf atau sudah mau masuk proses ta'aruf, kalau bisa izin terkait menikah itu harus sudah selesai. Jangan baru udah ta'aruf nih, apalagi laki-laki ya. Udah mau ta'aruf sama perempuan gitu, udah ngerasa cocok, perempuannya udah merasa cocok. Tiba-tiba bilang, atau tiba-tiba menghilang gitu ya. Udah menghilang, ihwan-ihwan kayak gini nih yang harus dihindari ya. Teman-teman perempuan akhwat gitu ya, tiba-tiba menghilang, bilangnya afwan gitu, saya merasa tidak cocok, afwan orang tua saya nggak setuju dan sebagainya gitu. Jadi pastikan pertama orang tua kita udah setuju gitu, atau enggak orang tua sudah mengizinkan kita untuk menyegerakan pernikahan. Terus jangan dilebih-lebihkan ya dalam menulis CV ta'aruf gitu, atau tidak sesuai kenyataan, berbohong. Harus jujur gitu. Yang nggak boleh dilakukan apalagi bertaruh dengan lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Ini afwan ya, bukannya saya menjudge, tapi bagi laki-laki memang tidak boleh ya, gitu. Adab kita tidak boleh bertaruh dengan banyak perempuan gitu, dalam banyak akhwat gitu. Kalau misalnya satu gitu, nggak cocok nih, nggak lanjut, oke, itu baru boleh gitu, baru boleh berproses ta'aruf dengan yang lainnya. Begitupun perempuan gitu ya, jangan berproses ta'aruf lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Terus jangan berharap dan berangan-angan ia akan menjadi jodoh.
Jadi ketika dulu saya bertaruh sama suami, terus kan ketemu ya nazar pertama kali, saya ingat banget nasihat yang paling saya ingat waktu pas udah selesai nih mau pulang gitu ya. Guru ngajinya suami bilang gini, ingat ya, tahap ini tuh masih awal banget, masih jauh nih tahap pernikahan gitu. Jadi jangan terlalu banyak berharap, jangan terlalu ngerasa ini tuh udah jodoh gue gitu. Atau kita jangan terlalu ngerasa berharap atau gimana gitu. Takutnya nanti sakit hati atau paling enggak nanti hati kita menjadi kotor gitu ya, lalai terhadap ibadah dan zikir karena terus memikirkan si doi dan sebagainya. Pokoknya dijaga terus hatinya, jangan terlalu berandai-andai gitu. Dan mempertimbangkan ya, jangan mempertimbangkan secara objektif, secara subjektif, kita harus mempertimbangkan secara objektif. Oke, boleh dilanjut. Setelah bertukar CV, kalau dirasa cocok nih CV-nya kayaknya cocok, oke, lanjut kita nazar atau melihat atau ketemu secara langsung dengan calon pasangan. Dan di sini nggak boleh berdua-duaan, harus tetap didampingi. Kalau dulu saya ketemu sama suami di pokoknya janjian di salah satu tempat. Dulu gini, karena saya masih kuliah, saking proses taarufnya ini dijaga dan nggak boleh bocor sama orang lain, kan UIN itu di Ciputat ya teman-teman ya, mungkin teman-teman tahu UIN itu kan di Ciputat, di Tangsel. Saya sampai ketemu sama suami itu di daerah Depok. Agar apa? Kalau misalnya saya ini ketemu sama suami misalnya di rumah atau di rumah ustadz atau di rumah seorang gitu ya di daerah kampus, dan teman kampus ngeliat gitu ya, wah ada apa ini kok ketemu gitu ya, jadi bocor gitu taarufnya gitu. Saya pengen taarufnya itu harus tetap terjaga gitu, jangan sampai banyak orang yang tahu gitu. Akhirnya saya suami dari Bogor, saya dari Tangerang, ketemu di Depok gitu. Saking kita pengen menjaganya gitu, proses taarufnya jangan sampai banyak yang tahu gitu ya. Karena ini bagian juga dari adab gitu ya. Jadi kalau misalnya ini nggak jadi, nggak malu-malu banget gitu ya, dan kita jadi nggak terlalu sakit hati. Gitu. Nah, di nazar kita boleh tanya-tanya sama calon pasangan gitu ya terkait apa yang ada di CV atau apapun yang terkait rumah tangga. Teh tanya apa teh di nazar ini sama calon suami atau calon istri? Ini banyak banget setiap saya ngisi kelas gitu ya, di DM, di WA ini banyak banget yang nanya. Teh apa teh yang mau ditanyain ke calon suami atau calon istri? Saya nggak bisa jawab teman-teman gitu ya, dan nggak ada jawaban yang pasti gitu. Karena yang ditanyakan itu apa yang kita butuhkan aja gitu. Kalau teman-teman udah mengenal diri teman-teman, visi misi hidupnya mau seperti apa, mau membangun keluarga yang seperti apa, tahu nih kriteria istri atau suami yang teman-teman butuhkan, insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu akan ngalir, akan ketahuan apa yang mau ditanyakan atau apa yang mau digali kepada calon pasangan. Misalnya saya dulu, saya udah sedikit kebayang gitu ya, saya mau menikah, seperti apa keluarga yang mau saya bangun gitu ya. Saya keluarga yang Islami, keluarga yang semangat berdakwah, menyebarkan kebaikan gitu ya untuk masyarakat sekitar. Oh berarti saya butuh suami yang punya semangat gitu, punya giroh, punya kemampuan gitu misalnya. Oh saya mau mendidik anak juga seperti itu gitu ya, agar estafet kebaikan ini terus berlanjut dan sebagainya. Itu akan sendirinya banyak pertanyaan. Misalnya kayak dulu masih kuliah, suami tanya SPP kamu berapa gitu ya. Nanti kita kalau mendidik anak mau seperti apa gitu ya. Finansial kamu bagaimana gitu. Kalau saya begini gimana gitu. Menurut kamu istri itu harus bekerja atau tidak? Apa pandangan kamu terkait pendidikan dan perempuan gitu dan sebagainya. Itu akan ngalir aja. Dulu saya ingat banget, saya sampai nulis di catatan teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang mau saya tanyakan ke calon suami. Saya ingat banget ada 17 pertanyaan. Tapi sekarang saya lupa. Pokoknya saya ingat ada 17 pertanyaan, dan ketika nazar saking groginya gitu ya, akhirnya nggak ketanya semua gitu. Tapi alhamdulillah yang penting-penting sudah ditanyakan dan merasa kita satu visi satu misi gitu. Jadi tanyakan, jangan merasa hal yang teh ngomongin finansial tabu sama calon suami ntar disangka matre gitu.
atau ngomongin apa namanya perencanaan punya anak tuh takutnya disangka gimana-gimana gitu. Semuanya itu boleh, teman-teman. Teman-teman boleh tanyakan selama apa? Selama adabnya tetap nomor satu gitu ya, tetap bertanya dengan cara yang baik gitu ya, dengan niat yang baik. Insya Allah laki-laki yang soleh paham kok, wanita yang soleh paham kok kenapa harus ditanyakan itu sebelum nikah gitu. Oke, mungkin teman-teman udah tahu ya, teman-teman udah paham tidak boleh menampakkan aurat, misalnya harus dengan yang tegas, yang lugas gitu ya. Terus juga walaupun kita boleh menanyakan apapun ketika ta'aruf, tapi juga tidak boleh membuka aib. Misalnya nanya mantan kamu berapa gitu ya, kamu udah pernah ta'aruf sama berapa orang gitu, kamu udah pernah pacaran atau belum. Nah itu kan hal-hal yang nggak perlu, karena itu terkait masa lalu yang seharusnya sudah selesai dan ditaubati sama masing-masing individu. Jadi nggak boleh nanya-nanya itu ya. Terutama laki-laki nggak boleh nanya-nanya. Misalnya Afan ya, kamu masih perawan atau enggak? Itu nggak boleh gitu. Perempuan juga nggak boleh nanya kepo-kepo kamu mantannya ada berapa gitu ya. Mantannya namanya siapa? Anak mana? Anak kampus mana? Anak fakultas mana? Terus dikepoin. Nah itu nggak boleh gitu. Oke, boleh dilanjut teman-teman. Selanjutnya apa? Ketika nazar waktu itu saya ditanya diberikan waktu bersepakat karena dulu waktu itu saya masih semester 5 dan suami lagi skripsi. Jadi ditanya ini mau ada jawaban lanjut atau enggak, butuh waktu berapa hari gitu ya. Terus 2 minggu gitu. Sebenarnya terserah sih gitu, lebih cepat lebih baik. 2 minggu, oke 2 minggu. Ternyata 3 hari setelah nazar itu udah merasa sama-sama ngerasa klik nih, lanjut gitu, sama-sama jawabannya lanjut gitu. Alhamdulillah. Nggak lama setelah ta'aruf itu, 2 minggu setelahnya suami ke rumah orang tua saya, seminggu setelahnya saya yang ke rumah itu mertua, terus 2 minggu setelahnya baru kita proses hitbah gitu. Yang laki-laki mendatangi pihak perempuan, yaitu ayah atau wali perempuan untuk menyatakan bahwa ingin menikah dengan si perempuan. Nah ini harus dikedepankan adab-adab lagi ya teman-teman ya, sesuai dengan syariat Islam, bahwa hitbah itu harus dirahasiakan baiknya gitu. Karena tetap itu menjaga adab gitu dan menjaga harga diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, terutama perempuan. Biar apa? Kalau misalnya ketika ada suatu hal yang kurang kita inginkan, misalnya tidak sampai ke pernikahan, nah itu tuh kita nggak terlalu sakit hati atau tidak terlalu malu dan sebagainya. Dan memang itu kenapa baiknya dirahasiakan untuk menjaga hati. Semakin banyak yang tahu gitu ya, cie udah dilamar, cie calon istrinya, cie calon suaminya si A, itu akan menjadi apa ya, hati kita jadi berbunga-bunga, jadi mikirin. Nah itu yang akan mengurangi proses keberkahan kita dalam menikah gitu, karena hatinya jadi oh iya jadi mikirin, jadi berbunga-bunga, jadi menghayal nih, ntar gimana ya nikah sama si doi, gimana nih nikah sama si ahwat ini gitu ya, dan sebagainya. Makanya itu perlu dirahasiakan supaya ya nggak perlu lah yang kayak gitu-gitu ya. Jadi ya udah, dulu saya juga setelah hitbah nggak ada yang gimana gitu ya, udah melanjutkan kehidupan seperti biasa, aktif di LDK, kuliah, pulang, ngajar dan sebagainya gitu. Dan nggak perlu apa ya, nggak perlu kayak alhamdulillah juga saya tuh nikah di tahun 2016 karena belum banyak yang apa sih acara-acara judgement, lamaran tuh harus begini, harus begitu gitu ya. Ya alhamdulillah. Jadi teman-teman di zaman sekarang Masya Allah ya, ujiannya kan tadi ya, ujian sebelum nikahnya banyak, harus bisa membedakan mana yang memang disyariatkan dalam Islam, mana yang ya itu mah bagian dari yang hits aja gitu ya, dan nggak perlu diikuti gitu ya, justru malah bisa melalaikan diri kita gitu. Jadi nggak perlu yang namanya hitbah atau lamaran diumumin,
dibikin undangan dan sebagainya gitu. Dan belum karena belum halal nggak perlu kita bertukar cincin, apalagi sampai dipasangkan gitu ya, karena belum mahram, belum halal gitu istilahnya. Dan lagi lanjut, baru setelah hitbah itu baru ditentukan akad. Nah, ini juga harus diperhatikan ya waktunya, tidak boleh terlalu lama gitu ya, tapi juga harus menyegerakan, tidak boleh buru-buru juga gitu ya. Perhatikan rukun menikah gitu. Walimah sebaiknya dilaksanakan meskipun sederhana. Kayak sekarang nih pandemi gitu ya, boleh nggak nikah? Boleh gitu ya, nggak ada orang yang ngelarang nikah, tapi memang harus disederhanakan. Konsep pernikahan dalam pandemi itu saya suka banget loh. Bagaimana kita menyederhanakan resepsi gitu ya, tidak perlu digembar-gemborkan gimana-gimana gitu, menyesuaikan ke kemampuan kita aja gitu. Jadi walaupun pandemi juga kan nggak ada yang melarang kita nikah dan resepsi sebenarnya kan tetap boleh misalnya, tapi hanya 30 orang aja tetap boleh, tapi prokesnya harus ketat dan sebagainya gitu. Tetap walimah itu sebaiknya dilaksanakan meskipun sederhana. Apalagi sekarang ada yang namanya teknologi gitu ya, bisa kita kondangan online ya kan. Saya udah berapa kali ya sama pandemi menerima undangan online, alhamdulillah gitu. Itu kan bagian dari kita mensyiarkan rasa syukur kita, mensyiarkan ibadah kita gitu ya, agar tidak ada fitnah gitu ya, agar didoakan gitu ya, dan sebagainya. Jadi walaupun online gitu ya, tapi tetap kita, itu bagian dari syiar kita, kita mengumumkan bahwa kita sudah menikah, bahwa kita adalah suaminya si ini, kita adalah istrinya si itu, dan sebagainya. Gitu. Perhatikan apa yang boleh dan tidak boleh ketika akad dan walimah. Misalnya meminta izin dari orang tua itu harus mengumumkan ya, harus diumumkan. Pernikahan itu jangan dibalik. Giliran lamaran diumumin, disebar-sebarin, digembar-gemborkan, menikahnya ditutupin gitu ya. Harus memudahkan mahar, terutama perempuan. Laki-laki harus mengikhtiarkan seoptimal mungkin mahar. Mengundangnya nggak boleh pilih-pilih dan sebagainya. Ini mungkin teman-teman bisa baca di slide ya. Meminta mahar yang berat, hanya mengundang orang mampu atau kaya gitu. Alhamdulillah ya, selama pandemi mah bukan masalah mampu atau kayanya, tapi undang aja dulu pokoknya keluarga terdekat gitu ya, sahabat-sahabat terdekat dan sebagainya. Itu Masya Allah banget. Misalnya berhutang demi melaksanakan pernikahan mewah. Alhamdulillah lagi-lagi hikmah pandemi gitu ya. Udah aja gitu anggarannya, uangnya gitu misalnya untuk tabungan gitu ya, tabungan pernikahan kan Masya Allah banget, banyak loh kebutuhan rumah tangga gitu yang teman-teman nanti akan tahu gitu. Jadi lebih baik banyak uang tabungan gitu untuk kehidupan pernikahan kita. Walimah mengandung kesyirikan, dihindari, tidak sholat karena melaksanakan walimah itu juga jangan sampai ya teman-teman. Laki-laki nanti diingetin kalau misalnya mau nikah gitu, jamnya jangan sampai memotong waktu sholat, diingetin ini calonnya make up-nya kira-kira gimana gitu, jangan sampai ketika saya ini make up-nya udah deh sholatnya di jamaah aja, nah itu nggak bisa seperti itu gitu ya, harus diperhatikan. Kalau dulu saya masih ingat banget, jam 9 akad, udah habis itu acaranya nanti jam 1 sampai jam 4 gitu misalnya. Nah itu alhamdulillah aman ya waktu-waktu sholat gitu. Nah sebagainya boleh di next. Nah itu deh cerita-cerita tentang ta'aruf. Oke. Menikah memuliakan sunnah. Jadi teman-teman, karena menikah itu adalah sunnah Rasulullah, juga bernilai ibadah gitu ya, taatan yang bawa berkah, maka harus pastikan proses-prosesnya juga harus proses yang baik, yang Allah ridhoi, yang sesuai dengan syariat gitu. Insya Allah ketaatan kita sebelum menikah dan setelah menikah, insya Allah itu yang bisa menjadi pegangan kita ketika rumah tangga kita ada masalah. Semoga taatnya kita itu yang bikin Allah ridho, mengeluarkan kita dari masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah dalam pernikahan dan sebagainya. Oke.
Boleh di next sudah ya? Oke. Saya kembalikan lagi ya ke moderator untuk sesi selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Gitu. Semoga penjelasan tadi nggak jelas gitu. Bukannya jelas, nggak jelas gitu. Kalau misalnya nggak jelas, teman-teman insya Allah akan lebih semangat lagi untuk belajar, untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Gitu. Kalau udah jelas nanti teman-teman udah jelas, nggak usah perlu belajar lagi gitu. Jadi semoga apa ya, dari penjelasan tadi itu teman-teman lebih semangat lagi untuk belajar dan mempersiapkan diri. Oke. Oke, Masya Allah. Materi dari Kak Sarah nih luar biasa banget. Dari pembahasan tentang apa itu menikah sampai bagaimana taruh prosesnya sampai akhir. Jika boleh izin menyimpulkan sedikit ya Kak Sarah. Ini tadi sampai dengerin ceritanya Kak Sarah juga jadi asik sendiri saya, Masya Allah. Jadi kalau dari materi tadi ya teman-teman, menikah itu memang nilainya ibadah ya teman-teman, dan termasuk sunnah Rasulullah tentunya. Jadi saat menjalankannya bernilai ibadah, dan jika kita taat dengan itu, maka insya Allah jadi berkah. Nah, dari yang dipaparkan tadi ya teman-teman, singkatnya taruh itu prosesnya yang pertama itu tukar CV, lalu nazar atau temu dengan calon, tapi tentunya nggak boleh berduaan aja ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada khitbah, dan yang terakhir ada akad. Dan dari masing-masing stepnya juga ada adabnya masing-masing, yang dimana tentu selagi belum akad kita nggak boleh hanya berduaan, harus ada perantara, entah itu keluarga atau dari guru ngaji atau yang lainnya. Nah, oke, mungkin udah banyak nih Kak Sarah pertanyaan yang masuk, udah sampai 31 pertanyaan. Masya Waduh, Allah. banyak banget ya. Iya. Jadi mungkin aku sortir dulu ya Kak Sarah, mungkin untuk pertanyaannya boleh. 3 dulu, nanti dijawab gitu. Atau mungkin satu mau langsung jawab gitu Kak, satu-satu dijawabnya. Enaknya gimana Kak? Boleh, maka terserah panitia aja. Oke. Oke, pertanyaan pertama nih Kak Sarah. Bagaimana mengukur kesiapan mental kita dalam pernikahan? Nah, itu ada tolak ukurnya nggak Kak, kira-kira? Oke. Apakah ada tolak ukurnya? Sebenarnya yang bisa mengukur diri kita adalah diri kita sendiri, gitu. Jadi apa namanya? Kita nggak bisa, kita yang harus jujur sama diri kita sendiri. Kita udah siap mental belum sih, gitu. Tapi yang tadi saya ceritakan, paling enggak teman-teman sudah bisa bertanggung jawab sama diri kita sendiri gitu ya, sudah bisa mengambil keputusan untuk diri kita sendiri gitu ya. Paling enggak itu ketika kita sudah siap mental, minimal kita sudah bertanggung jawab atas diri kita sendiri, hidup kita sendiri, keputusan kita sendiri gitu. Kalau masalah tolak ukur, sebenarnya saya bikin tolak ukur di buku saya Primary Stock. Kalau teman-teman yang udah punya bukunya, itu pasti di situ ada kolom tentang ruang mengenal diri. Itu sebenarnya ada tolak ukurnya. Jadi teman-teman yang nanti tulis, teman-teman yang akan menentukan teman-teman udah siap atau kurang siap atau belum siap dengan pernikahan gitu. Tapi teman-teman bisa nih mengukur diri teman-teman sendiri. Misalnya, kalau saya dulu bikin tolak ukur sendiri ya. Misalnya satu, tolak ukurnya saya siap menikah jika bla 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 bla. Ditulis tuh satu-satu listnya. Pertama, sudah sholat 5 waktu tepat waktu. Kedua, selesai tilawah 1 juz 1 hari. Itu kan bagian dari spiritual. Tadi yang 7 macam persiapan tadi kita bagi satu-satu, kita tulis semuanya. Misalnya dari spiritual, apalagi memperdalam ilmu tauhid. Dari persiapan kesehatan misalnya, rajin olahraga minimal seminggu sekali. Gak jajan boba, jajan-jajanan kinian, dibatasin gitu misalnya. Terus dari sisi kesehatan misalnya cek kesehatan pranikah bagi calon pengantin. Nah, dari kesiapan mental apa? Dulu saya nulisnya sudah bisa menghasilkan uang untuk diri sendiri walaupun sedikit gitu. Bertanggung jawab terhadap pilihan diri sendiri, misalnya sudah bertanggung jawab dalam hal organisasi gitu ya, dari tugas kuliah,
bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan sebagainya. Itu teman-teman coba tulisin diri kalian sendiri. Aku siap nikah kalau aku seperti apa? Gitu. Misalnya kesiapan mental, udah mulai tahu tentang hak dan kewajiban seorang istri, seorang ibu, seorang ayah, seorang suami, gitu. Itu teman-teman yang bisa bikin tolak ukurnya kepada diri teman-teman sendiri, karena tolak ukur kesiapan kita sama misalnya saya dengan Kak Febri itu pasti berbeda gitu ya. Teman-teman itu pasti berbeda. Dirinya sendiri itu, keadaan diri sendiri itu kan pasti kita berbeda. Jadi teman-teman coba pikirin, aku siap nikah kalau aku seperti apa? Dibikin listnya, terus kira-kira sudah tercapai, belum tercapai, atau tidak sama sekali gitu. Nah, teman-teman tuh harus jujur sama diri sendiri. Itu bagian dari mengenal diri kita sendiri juga loh. Oh, jadi aku kurang di sini. Oh, dari 7 macam persiapan, ternyata aku kurang di persiapan ini nih. Aku udah sangat siap di bagian ini gitu. Nah, begitu itu juga termasuk juga kesiapan mental ya. Gitu. Semoga terjawab ya yang nanya. Oh, anonim. Halo, oke. Maaf ya Kak Sarah, aku bukan co-host, jadi sering ke mute, nggak bisa unmute. Mohon maaf Kak. Oke, jadi untuk yang tadi nanya ya, sebenarnya untuk tolak ukur diri memang diri kita sendiri yang bisa menentukan. Nah, seenggaknya ada 7 tadi tuh, 7 ini ya persiapan yang bisa jadi panduan lah kurang lebih. Dari sana kita jadi tahu tuh kita udah sejauh apa mempersiapkan diri kita sendiri, gitu teman-teman. Nah, oke, pertanyaan yang selanjutnya nih Kak Sarah. Nah, bagaimana sih mengatasi ketakutan akan pernikahan? Apalagi kan di zaman sekarang ini banyak ya Kak yang entah itu dia sering mengalami kekerasan atau broken home dan lain sebagainya, pasti kan akan jadi ketakutan ya Kak. Saya juga broken home loh. Kalau teman-teman mau tahu, saya juga broken home gitu. Jadi jangan apa ya, jangan berpikir bahwa kehidupan mempersiapkan pernikahan saya itu mulus gitu. Justru karena dari situ, karena tidak mulus itu, akhirnya saya buka Primary Stock karena saya tahu tidak semua orang punya privilege, dia hadir, dia tumbuh dari keluarga yang utuh, yang baik, yang kuat, sehingga dia dengan mulus mempersiapkan pernikahannya. Karena saya tahu nggak semua orang, nggak semua anak seperti itu gitu. Makanya saya mau membagi semangat atau spirit belajar, spirit mempersiapkan itu karena saya tahu betapa tidak idealnya ketika kita punya ketakutan tersendiri dalam hal pernikahan gitu. Oke, kita bahas bagaimana mengatasi ketakutan akan pernikahan. Yang harus baru tahu ya. Iya, saya tuh udah pengen banyak cerita di feed Instagram sebenarnya, tapi belum sempat aja. Tapi teman-teman boleh dibuka di Primary Stock, ada tentang broken home survivor, itu ada tulisan-tulisan terkait tentang ya broken home itu gitu. Oke, tadi bagaimana mengatasi ketakutan akan pernikahan. Pertama, kita harus jujur dulu sama diri sendiri. Ketakutannya itu apa? Ketakutannya itu ketakutan terhadap hal apa gitu. Ada yang ketakutannya misal laki-laki, aduh takut nggak bisa menafkahi istri dan anak dengan cukup gitu misalnya. Takut karena ntar diinterogasi sama bapaknya perempuan gitu. Terus apa lagi kalau laki-laki misalnya? Takut, pokoknya ketakutan apapun gitu. Saya takut nanti kehidupan rumah tangganya mengalami KDRT juga misalnya, karena sering melihat sekitarnya mengalami KDRT, atau takut nih pernikahannya gitu ya gara-gara lihat di sosial media banyak yang nikah muda tapi cerai gitu ya, padahal kelihatannya kayak bahagia-bahagia aja gitu misalnya. Atau takut karena apa? Takut dulu misalnya pernah dikhianatin mantan gitu ya, aduh jadi takut nih sama laki-laki, atau jadi trauma nih punya hubungan yang apa ya, yang lekat gitu dengan lawan jenis dan sebagainya. Itu tetap teman-teman harus tulis dulu ketakutannya karena apa gitu. Jangan bilang takut aja, pokoknya takut nikah. Enggak, teman-teman harus jujur misalnya takutnya karena apa. Saya kasih contoh satu aja ya, misalnya
takut, misalnya dari laki-laki, takut tidak bisa menafkahi istri dan anak. Oke, takut tidak bisa menafkahi istri dan anak. Oke, saya merasa takut di sini, dan rasa takut itu valid, harus kita terima dulu. Kita harus terima dulu rasa takut itu, gitu ya. Perasaan itu harus kita terima dulu. Terus apa nih solusinya terhadap ketakutan itu? Oh, misalnya dari sekarang bekerja keras, punya etos kerja yang bagus. Terus mulai bekerja gitu ya. Oh, udah bekerja, tambahin penghasilan gitu. Cari penghasilan-penghasilan tambahan gitu. Terus apa lagi? Misalnya investasi, mulai sedikit-sedikit investasi, mulai nyicil belajar tentang finansial. Terus apalagi ikhtiarnya? Ketika ta'aruf, tanyakan sama calon istri terkait finansial gitu. Dia mau menerima enggak finansial seperti ini. Oh, aku ada target nih, target 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Oh, ternyata rasa takutku bisa terjabarkan loh gitu ya, dengan strategi-strategi yang akan aku ambil. Misalnya satu lagi, takut nikah karena melihat orang tuaku gagal. Takut menikah karena melihat keluarga di sekitarku tuh banyak yang cerai, banyak yang KDRT gitu ya, banyak kasus perselingkuhan gitu. Oke, dari situ apa yang bisa aku lakukan? Kalau misalnya itu merasa sudah terganggu atau traumatik, teman-teman boleh bantuan profesional ke psikolog atau ke konselor gitu ya, ke ahlinya. Terus apalagi ikhtiarnya, misalnya ikut kelas-kelas healing, baca-baca buku, memperkuat ketauhidan. Misalnya lagi, apalagi ya? Oh, ternyata harus memperluas pergaulan nih. Kita harus mencari sosok-sosok atau keluarga-keluarga yang memang berhasil gitu ya. Iya dong, kan nggak semua keluarga gagal gitu ya. Memang ada keluarga yang gagal, ada oknum-oknum yang KDRT gitu misalnya. Tapi banyak nggak keluarga-keluarga pasangan-pasangan yang harmonis, yang romantis, yang anaknya soleh-solehah sampai tua? Ada nggak? Banyak. Itu yang harus kita cari dan dijadikan contoh. Kita uber gitu ya, kita silaturahim misalnya guru kita tanya apa rahasianya gitu. Oh, ternyata sebelum menikah kita datang ke majelis-majelis ilmu biar lingkaran kita tuh positif, teman-teman yang soleh-solehah gitu ya. Jadi kita dapat jodoh yang nggak jauh-jauh dari situ gitu ya. Bisa ketika sudah menikah gitu ya, kita perbanyak bonding sama istri, sama suami. Nah, itu kan akhirnya kita ketemu. Oh ya, nggak semua keluarga itu tuh buruk gitu ya. Nggak semua konsep keluarga yang kita pikirkan itu tuh negatif gitu ya. Ternyata ada orang yang berhasil dalam rumah tangga. Tinggal kita pilih, kita mau melihat yang sisi yang buruknya atau kita mau contoh nih yang positifnya. Gitu misalnya. Terus kita tulis ikhtiarnya. Ikhtiarnya apalagi misalnya ikut kelas pernikahan. Bagaimana caranya kita menambah keilmuan kita tentang pernikahan sehingga kita tahu gitu ya cara-cara membangun dan mempertahankan rumah tangga itu seperti apa gitu misalnya. Jadi ketakutan-ketakutan itu pertama kita terima rasa takut itu, baru kita jujur sama diri kita sendiri. Kita ketakutannya tentang apa sih gitu. Baru kita tulis apa sih kayak strategi apa yang mau kita lakukan. Begitu teman-teman. Semoga terjawab ya. Ketakutan tuh wajar kok. Maksudnya dalam artian ketakutan itu bagian dari ujian sebelum menikah gitu. Pasti ada ketakutannya. Kalau dulu saya takutnya apa ya? Dulu saya takutnya gini. Sebelum menikah kan suka dengerin ceramah-ceramah tentang pernikahan gitu ya. Misalnya tentang ceramah pernikahan, di ceramah pernikahannya gini. Suami itu harus berbuat baik kepada istri. Nah, saya tuh dulu kalau pas dengerin ceramah kayak gitu tuh setan tuh menggoda gitu, bisikin. Akhirnya saya jadi mikir, jadi suzon sama calon suami. Jangan-jangan dia nikahin saya itu buat nyakitin saya, bukannya berbuat baik kepada istri. Pokoknya itu tuh. Nah, itu tuh harus dilawan juga. Jangan sampai ketakutan-ketakutan itu memang datangnya dari setan yang emang pengen kita jadi ragu untuk menikah, bikin kita nggak mau nikah, bikin kita alergi tuh sama ibadah menikah dan sebagainya. Itu juga harus diwaspadai ya, ketakutan-ketakutan yang berasal dari setan sehingga ya kan dibilangnya gini, kalau sebelum menikah setan tuh pengen banget kita nggak jadi nikah. Kalaupun jadi nikah, setan tuh pengen banget pernikahan kita tuh nggak berkah.
Dengan cara apa? Dengan cara bisikin kita, membisikkan ketakutan-ketakutan gitu ya, membisikkan rasa was-was, membisikkan supaya apa? Misalnya mikirin si doi gitu ya, biar ketemuan, biar pacaran, padahal biar ta'arufnya tapi padahal pacaran gitu. Setan tuh pengennya kayak gitu kita sebelum menikah. Dan setelah menikah tugas setan apa? Memisahkan antara suami dan istri. Makanya itu yang namanya dibilang menikah itu penuh ujian. Sebelum menikah kita diuji, ketika menikah kita juga banyak ketemu ujian-ujian kehidupan. Gitu ya. Jadi teman-teman, untuk yang ketakutan akan pernikahan, semua orang masing-masing punya ketakutan pernikahan. Cuman yang bisa membedakan adalah bagaimana ikhtiar kita dalam menghadapi ketakutan itu. Tetap bergantung sama Allah, ya, agar menyelesaikan urusan kita, ketakutan kita, perbanyak zikir, dan kita juga ikhtiar. Ikhtiar kita juga harus full, ikhtiar kita juga harus maksimal, agar ketakutan itu bisa kita minimalisir gitu. Semoga terjawab ya yang bertanya. Oke, Masya Allah Kak Sarah jawabannya. Ini komplit banget jawabannya nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Sarah. Yang mana ya tadi udah sampai mana ya? Panitia boleh tolong scroll sedikit ke bawah. Oke, sip. Nah, oke, ada yang menarik nih Kak. Ada yang ingin bertanya nih, boleh nggak sih Kak menolak lelaki nih yang ngajak ta'aruf? Tapi kita nolaknya tuh karena kita nggak terlalu suka sama look-nya gitu Kak. Mungkin penampilan kali ya, atau mukanya, atau ya itulah look-nya. Boleh nggak Kak? Oke. Kalau dibilang boleh atau nggak boleh, saya juga ngeri ya jawabnya ya. Karena kalau based on syariat, saya belum mumpuni untuk menjawab boleh atau enggaknya gitu ya. Karena harus berdasarkan dengan dalil juga gitu. Tapi sepemahaman yang saya tahu, bahwa kita tetap boleh melihat fisik ya kan. Rasulullah bilangnya apa ketika sahabat itu mau menikahi salah seorang perempuan, Rasulullah bilang kamu harus lihat dulu wajahnya gitu ya. Ada gak yang membuat kamu tertarik gitu. Jadi di situ saya seperti melihat bahwa Rasulullah tuh mengizinkan kita menikah melihat dulu wajah gitu ya, atau perempuan tuh telapak tangannya gitu ya. Pokoknya apapun yang bukan bagian dari aurat gitu, sehingga kita bisa melihat adakah ketertarikan yang bikin kita suka ketika setelah menikah. Tuh, jadi misalnya kita mau punya kriteria fisik itu boleh gitu, baik perempuan atau laki-laki. Dulu kriteria saya setiap kesempatan akan cerita seperti ini deh. Dulu kriteria saya adalah laki-laki minimal tingginya 175 cm loh, dengan gigi rapi. Iya beneran, saya tuh dulu tuh punya kriteria kayak gitu, soleh, tingginya 175 cm minimal ya gitu. Jadi ya memang wajah gitu juga, tapi bukan bikin kita insecure ya. Aduh, kayaknya saya kurang ganteng, kurang cantik gitu, kayak nggak ada yang mau, jangan gitu ya. Nggak harus ganteng, nggak harus cantik, tapi apa sih? Teman-teman pasti yang di sini udah puber, pasti ada kan rasa tertarik sama lawan jenis gitu. Ada nggak sih yang suka sama orang, tapi itu orangnya tuh sebenarnya nggak cantik-cantik amat, nggak ganteng-ganteng amat, tapi kayak kita tertarik aja gitu. Nah, seperti itu gitu. Jadi kalau dibilang boleh nggak menolak laki-laki karena look-nya, saya bilang ya terserah sih gitu. Kalau mau dicoba dulu misalnya melihat visi misi kehidupannya, siapa tahu cocok, atau istikharah dulu mungkin. Nah, istikharah itu yang paling penting. Boleh diistikharahkan dulu. Sekiranya emang yakin nggak cocok ya udah gitu ya. Boleh kita menolak gitu. Jadi boleh diistikharahkan dulu. Oke. Terima kasih banyak Kak Sarah jawabannya. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu, satu pertanyaan terakhir mungkin ya Kak. Boleh. Oke, ada namanya nih dari Zahra Atira. Nah, bertanya nih Kak, boleh nggak Kak kalau misalkan
sebelum deal ta'aruf itu kita ngasih syarat tambahan, Kak. Misalkan seperti mengajukan si calon ini sama kitanya harus cek kesehatan dulu untuk memastikan kedua belah pihak itu kondisinya memang sehat gitu. Boleh, itu bukan masalah boleh nggak boleh lagi, tapi sebaiknya memang harus gitu ya. Laki-laki jangan baper kalau dibilang harus cek kesehatan, jangan, kenapa nih gue harus dicek kesehatannya, emang meragukan kelaki-lakian gue gitu ya, atau laki-laki perempuan ditanya cek kesehatannya gitu ya, kenapa gitu ya, kayak takut gue mandul gitu ya, gue nggak bisa menghasilkan anak keturunan dan sebagainya. Jangan suzon kayak gitu. Karena kesehatan itu bagian dari kehidupan kita sebagai seorang muslim gitu. Ketika kita menikah, perempuan dalam diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada hak suami. Begitupun suami gitu ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada hak istrimu gitu ya. Jadi harus dijaga, harus dirawat gitu. Jadi ketika sebelum menikah, bahkan saya menyarankan teman-teman, apalagi masih pandemi kayak gini, daripada uangnya dipakai untuk resepsi gitu ya. Oke lah, kalau di resepsi itu masih ada sisa budget, kalau misalnya masih ada sisa budget boleh resepsi yang besar gitu ya. Tapi kalau misalnya budgetnya ngepas, daripada buat buat resepsi atau misalnya ngundang tim nasyid atau ngundang penyanyi atau bikin baju untuk bridesmaid gitu ya. Sekarang kan banyak tuh model-modelan kayak gitu. Lebih baik dipakai apa? Buat cek kesehatan pranikah. Itu akan lebih bermanfaat untuk kalian berdua ketika nanti udah menikah. Ya, karena ya dalam hadis gitu ya, bahwa kita laki-laki diminta menikahi wanita yang penuh dengan kasih sayang dan subur gitu. Artinya memang memiliki keturunan, menghasilkan keturunan itu bagian penting dari sebuah pernikahan gitu. Dan perempuan juga tentu disarankan untuk memilih laki-laki yang bisa menghasilkan keturunan juga, yang sehat fisiknya, yang sehat jasadnya gitu. Jadi ayolah kita ada budget untuk cek kesehatan pranikah, budget untuk ke psikolog gitu, misalnya kita masih ada trauma-trauma tertentu atau mau yang dikonselingin kepada tenaga profesional, itu itu sangat baik gitu ya ketika itu dibikin budget sendiri gitu. Jadi bukan masalah boleh nggak boleh, kalau saya saranin malah harus gitu ya. Jangan ada baper di antara kita nanti, laki-laki kalau diminta kayak gitu, perempuan juga diminta kayak gitu. Itu bagian dari kita serius dalam berumah tangga, berarti serius menghasilkan keturunan gitu ya. Gitu. Boleh. Oke, Masya Allah. Oke, itu ya teman-teman mungkin lebih baik untuk cek kesehatan daripada kita mewah-mewah di resepsi gitu Betul, ya, Kak. Apalagi kesehatan ini kan banyak ya, Kak, yang menurun ke anak gitu. Nanti betul, kasihan juga. betul. Gennya kita gitu ya. Iya. Nah, penyakit-penyakit yang menular itu juga banyak teman-teman melalui keturunan. Jadi itu mungkin penting ya teman-teman. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir ya teman-teman. Mohon maaf untuk teman-teman yang sudah bertanya, tapi belum sempat dijawab pertanyaannya. Mungkin bisa di pekan depan, karena kita kan masih 1 bulan ya teman-teman, masih ada 3 pertemuan lagi. Bisa ditanyakan mungkin jika masih berhubungan dengan materi selanjutnya. Oke, bisa di stop share aja. Oke, alhamdulillah nih teman-teman sudah sampai pukul 17.23 ya teman-teman, kita mungkin akan sudahi saja untuk sesi materi dan sesi tanya jawabnya. Oke. Nah, sekarang sebagai bentuk terima kasih dari panitia untuk Kak Sarah, ada sedikit penyerahan sertifikat ya Kak Sarah, tapi karena online jadi keterbatasannya ini ya dipersilakan kepada Ketua Pelaksananya Muhammad Kafi untuk penyerahan sertifikat. Ya, terima kasih Kak Sarah atas materinya. Materinya bagus sekali. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para peserta dan kami di sini. Sedikit oleh-oleh dari kami, yaitu sertifikat atas Kak Sarah sebagai pemateri di acara sesi 1 kali ini. Terima kasih banyak Kak Sarah.
Oh iya, sama-sama juga. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir, gitu ya. Insya Allah dilengkapi dengan materi-materi selanjutnya dengan narasumber. Teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat panitia penyelenggara, gitu. Semoga acara keilmuan keislaman ini lancar, manfaat, penuh berkah untuk semuanya. Amin, amin. Terima kasih ya Sarah. Oke. Terima kasih untuk Ketua Pelaksana yang sudah menyerahkan sertifikatnya untuk Kak Sarah. Mungkin bisa di next, Panitia. Oke, sekarang sudah masuk sesi penutupan nih, teman-teman. Oke, mungkin next. Nah, karena sudah sampai di akhir ya, teman-teman, mungkin kita panitia bisa di next, mungkin slide-nya. Mungkin untuk Kak Sarah, jika ingin melanjutkan aktivitasnya yang lain, dipersilahkan untuk live duluan, Kak. Tidak masalah. Terima kasih banyak ya semuanya. Jazakumullah. Saya Liv ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Oke, buat teman-teman peserta jangan out dulu ya. Kita dari panitia mau minta sesuatu dulu nih dari teman-teman untuk ngisi link CSI. Nah, link CSI-nya mungkin bisa tolong dioper aja panitia ke room chat supaya teman-teman bisa langsung klik di room chat-nya. Nah, ini ada tertera ya teman-teman di layar bit.ly CSI KKI. Oke. Bisa diisi ya mungkin teman-teman sekitar 2 menit. Nanti habis itu kita langsung menutup. Nah, diingatkan juga nih teman-teman, di grup sudah ada link Google Classroom-nya. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk join di Google Classroom-nya karena nanti untuk pretest, post-test, dan penugasan semuanya ada di sana. Yang dimana itu nanti penugasan-penugasan kalian dan kehadiran kalian di kelas ini akan mempengaruhi kalian dapat sertifikat atau enggak. Jadi diusahakan untuk lengkap ya teman-teman tugasnya dan kehadirannya. Nah, tidak lupa juga ya teman-teman tugas juga yang terbaik nanti akan dapat giveaway. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman ngerjain tugasnya, dimaksimalin. Gitu teman-teman. Oke, ini kode kelasnya untuk Classroom ada di layar. Oke, jangan lupa diisi ya teman-teman CSI-nya juga ada di room chat juga. Nah, ada juga nih info buat teman-teman mungkin yang ingin berinfak untuk kebaikan ya tentunya bisa disalurkan ke Salam UI melalui rekening yang tertera di layar, bisa langsung difoto aja atau di screenshot dan bisa dikonfirmasi ke bit.ly infak salam UI 24 atau bisa ke WA atas nama Rifka. Tentu untuk infaknya bebas ya teman-teman, ini seikhlasnya teman-teman, tidak ada batasan apapun. Oke, nah kalau ada yang butuh Zoom mungkin untuk disewa atau untuk acara-acara, bisa nih sewa ke Salam UI juga teman-teman. Ada di layar fitur-fiturnya dan juga harganya juga ada ya teman-teman, 20.000 per jam aja. Oke, bisa di screenshot juga kalau misalkan sekiranya ada yang tiba-tiba butuh untuk sewa Zoom. Oke. Ya, untuk kode Classroom nanti bisa dicek di grup WA ya teman-teman. Sudah masuk grup WA semua kan ya insya Allah. Jadi nanti akan di-share lagi, ada di deskripsi grup juga kalau nggak salah ya teman-teman untuk kode Classroom-nya. Jadi bisa langsung klik linknya, nanti bisa langsung join lagi ke Google Classroom.
Nanti dari panitia juga akan share lagi setelah kelas ini, insya Allah. Oke, next panitia. Oke, mungkin sekian ya teman-teman untuk kelas pada hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah hadir menyimak sampai akhir. Kita tutup kelas ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Oke, terima kasih teman-teman. Diperbolehkan untuk live. Jika sudah mengisi CSI boleh langsung live ya teman-teman.